Kita akan coba menjawab pertanyaan, adakah status sebagai mitra kerja yang mendapatkan pesangon dan hak-hak lainnya sesuai ketentuan? Jawabannya adalah ada, yaitu pekerja atau buruh, namun statusnya dibuat seperti mitra. Kita ambil contoh seperti ada pekerja atau buruh dengan jabatan atau status atau posisinya dibuat sebagai konsultan. Nah, pekerja atau buruh ini jabatannya dibuat konsultan atau statusnya bekerja di suatu perusahaan teknologi. Dan dia bekerja dengan mendapatkan upah yang besar atau bisa saja sama dengan yang lain. Kemudian dia bekerja dengan jam kerja yang sama dengan yang lain, masuk jam 8 pulang jam 5, istirahat 1 jam. Kemudian dia juga harus menerima perintah dari atasannya ataupun dari bosnya. Kemudian dia juga mendapatkan hak cuti dan juga dia mendapatkan tunjangan hari raya atau THR di bulan-bulan tertentu. Tetapi pada saat dia melamar atau memulai pekerjaan, dia menandatangani kontrak kerja atau perjanjian kerja yang berjudul perjanjian sebagai mitra kerja atau kemitraan. Jadi ibaratnya perjanjian ini seperti 1320 yang memiliki kedudukan dan kedudukan yang sama dan juga setara. Artinya tidak ada yang namanya subordinat, sama kedudukannya. Tidak ada atasan maupun bawahan. Nah, kalau kita bicara tentang konsultan ini sendiri memiliki pengertian dia adalah pihak ketiga atau pihak di luar daripada entitas perusahaan, seperti konsultan pajak yang memiliki fungsi ataupun kewajiban memberikan saran atau opini maupun nasihat terkait dengan urusan-urusan pajak yang menjadi kewajiban perusahaan itu. Dan konsultan ini juga bukan bawahan daripada atasannya, atau dia tidak memiliki bos atau atasan gitu. Jadi karena dengan demikian posisinya, maka dia tidak menerima perintah dan dia bekerja tidak memiliki target. Begitu. Jadi sifatnya itu sebagai pemberi saran ataupun opini-opini atau nasihat-nasihat ketika dibutuhkan oleh kliennya ataupun pelanggannya, katakanlah begitu. Nah, kembali lagi, kalau seandainya pekerja atau buruh dibuat statusnya seperti mitra dengan kondisi-kondisi yang saya sebutkan tadi, ternyata di dalam perjalanannya diketahui dia memiliki upah yang sama atau lebih besar dari yang lain, dan sistemnya juga bulanan. Kemudian jam kerjanya juga sama dengan yang lain, masuk jam 8 pulang jam 5. Ketika lembur pun misalnya dia diberikan upah lembur, dan selanjutnya dia juga menerima perintah, menerima tugas, memiliki target. Katakanlah dia sebagai di bagian penjualan, dia memiliki target penjualan, dan kemudian dia juga mendapatkan hak cuti. Kemudian dia juga dapat namanya tunjangan hari raya. Semua kelompok tadi itu
masuk dalam kategori yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ataupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mensahkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 yang isinya kurang lebih sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Nah, oleh karena itu jika Anda bekerja tetapi dibuat status mitra, lalu semua pekerjaan Anda, hak-hak Anda, gaji Anda sama dengan yang pegawai-pegawai lain, maka ketika Anda diberhentikan, maka pastikan Anda mendapatkan hak-hak saudara, yaitu pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak kalau misalnya diatur dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan juga perjanjian kerja. Jadi situasi sekarang ini di Indonesia banyak cara atau trik yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan ataupun pengusaha untuk mengelabui istilah-istilah yang umum digunakan untuk menghindari kewajiban-kewajiban mereka nanti ketika terjadi pemutusan hubungan kerja. Mereka tidak rela mengeluarkan pesangon ataupun hak-hak lainnya. Nah, sementara kalau pengertian sesungguhnya konsultan itu adalah pihak ketiga, orang atau yang bekerja secara profesional dengan layanan jasa. Dia bukan menjadi bawahan daripada kliennya. Dia hanya pemberi advice, saran, seperti konsultan pajak. Nah, pilihan-pilihan itu ada pada kliennya, akan mengambilkah pilihan itu atau tidak gitu. Beda dengan pegawai yang bekerja di perusahaan, dia menjadi bawahan, dia menerima perintah, menerima upah dan juga pekerjaan. Unsur-unsur itu sudah terdapat di dalamnya. Nah, begitu. Mudah-mudahan Anda bisa paham dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.